Assalamualaikum Anda soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masih semangat kan hari ini? Harus dong, harus semangat ya. Kemarin kan kita baru melaksanakan kemerdekaan negara kita, ya kan? Iya, kemarin peringatan hari kemerdekaan negara kita. Artinya kita harus tetap semangat. Don't loyo-loyo, jangan loyo-loyo, oke? Harus semangat kita meningkatkan kecerdasan dan mempertebal iman kita. Oke, soleh dan soleha. Anandaku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, tidak bosan-bosannya Ustazah mengingatkan untuk berdoa terlebih dahulu ya nak, agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah. Jadi, walaupun Ananda sudah capek, sudah lelah, sudah letih, tetap tidak akan sia-sia. Karena semua didasarkan hanya kepada Allah, ya nak ya? Baik, pertemuan kali ini sayang, kita akan belajar di buku yang baru, yaitu di tema 2 atau di tematik 3B. Temanya adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Soleh dan soleha, Allah menciptakan kita itu tidak dengan sia-sia. Semuanya memiliki manfaat. Tumbuhan, hewan, manusia, bahkan semuanya benda mati juga ada manfaatnya untuk kita, untuk semua ciptaan Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan pernah merasa putus asa saat menerima cobaan ya nak, karena itu salah satu cara Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mampu menemukan pesan moral dari sebuah dongeng. Sudah ketebak ya kita akan belajar apa hari ini? Betul, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, yang kita akan pelajari adalah pesan moral dari dongeng tersebut. Jadi, dongeng itu tidak hanya sekedar dibaca sayang. Mereka menulis dongeng itu juga ada manfaatnya, yaitu memberikan pesan moral. Gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mengetahui sifat pertukaran yang berlaku pada operasi penjumlahan. Nah, kita masih belajar tentang penjumlahan, namun dengan sifat-sifatnya. Sifat yang akan kita bahas yaitu sifat pertukaran. Seperti apa ya kira-kira? Penasaran kan? Yuk ikuti terus. Kemudian, tujuan yang ketiga, siswa mengetahui manfaat bersyukur dengan cara berterima kasih. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan di awal ya, bahwa Allah menciptakan kita itu tidak dengan sia-sia, semua ada manfaatnya, dan manfaat itu yang harus kita syukuri dengan berterima kasih. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Dongeng itu apa ya? Ada yang tahu nggak sih dongeng itu apa? Dongeng sebelum tidur. Kayak tahu Ustazah, tapi nggak tahu mau bilang bagaimana. Ya, tahu tapi tidak bisa mengungkapkan ya. Tahu, oh ini loh namanya dongeng. Tapi pengertian dongeng belum tahu ya? Oke, nanti kita bahas deh. Terus yang kedua, apa sih pesan moral? Pesan moral apa ya? Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar terjadi atau khayalan,
tetapi mengandung pesan moral. Jadi, dongeng itu adalah sebuah cerita. Ceritanya khayalan, tidak nyata, tidak pernah terjadi di muka bumi. Tetapi dari cerita tersebut itu mengandung pesan moral. Nah, pesan moral adalah suatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Biasanya berisi nasihat yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, walaupun dongeng itu merupakan cerita khayalan, tidak pernah terjadi di muka bumi, tetapi pesan moral yang diberikan atau pesan yang disampaikan oleh penulis itu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari karena biasanya berisi nasihat. Oke, boleh buka bukunya yuk. Kisah pohon rambutan yang kesepian. Nah, ayo semangat membaca sayang. Diperlancar membacanya ya. Ya, walaupun tidak bisa habis dibaca, tapi dicoba ya. Pasti bisa. Kan sudah kelas 3. Semangat ya nak. Kalian pasti bisa. Fighting. Nah, setelah membaca dongeng tentang kisah pohon rambutan yang kesepian, selanjutnya pesan moral apa yang kamu dapatkan pada dongeng tersebut? Dituliskan ya nak pada kotak ini, atau boleh dituliskan di dalam buku tulisnya. Jadi Ananda membaca terlebih dahulu tentang cerita pohon rambutan, kisah pohon rambutan yang kesepian. Nah, setelah Ananda membaca, Ananda temukan pesan apa yang disampaikan oleh penulis atau nasihat apa yang disampaikan kepada penulis untuk pembacanya. Oke deh, lanjut pembahasan yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Wah, gambar apa ini ya? Betul, gambar apel. Siapa yang tidak suka apel? Tidak ada ya. Apel kan enak. Kenapa nggak suka? Ya nak ya? Iya, tapi ingat sebelum makan harus berdoa. Oke, mau diapain Mister apelnya? Mau dibagi-bagi kah? Ini dia. Jadi, kita harus tahu yang pertama, jumlah apel seluruhnya dapat ditulis. Untuk mengetahui jumlah apelnya, kita bisa hitung bersama-sama. Yuk hitung di keranjang biru berapa jumlah apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di keranjang biru jumlah apelnya adalah 9. Kita tulis 9. Kemudian di keranjang hijau ada berapa ya jumlah apelnya? Hitung yuk. Jumlah apel di keranjang hijau adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah apel di keranjang hijau adalah 6. Kita tulis 6. Jumlah keseluruhan apel di keranjang biru dan keranjang hijau adalah 9 ditambah 6 sama dengan 15. Betul. Nah, bagaimana jika banyak apel di setiap keranjang ditukar? Misal, di keranjang biru menjadi 6 dan keranjang hijau menjadi 9. Apakah jumlahnya berkurang atau bertambah atau tidak berubah? Sekali lagi ya, jika
Banyak apel di setiap keranjang ditukar. Biru menjadi 6 apel, hijau menjadi 9 apel. Apakah jika dijumlahkan, jumlah apelnya berkurang atau bertambah atau tetap? Betul, tetap ya. Walaupun dibalik, jumlah apelnya tetap. Nah, yang kita pelajari ini adalah sifat pertukaran. Jadi walaupun yang di depan dipindah ke belakang, yang di belakang dipindah ke depan, jika hasilnya sama, itu tidak akan mempengaruhi, ya. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat dilihat bahwa posisi apel tidak mempengaruhi jumlah apel seluruhnya. Tadi yang pertama di keranjang biru apelnya 9, di keranjang hijau apelnya 6, jumlahnya 15. Ketika ditukar, keranjang biru menjadi 6, keranjang hijau menjadi 9, nilainya juga sama, jumlah apelnya tetap sama, yaitu 15. Jadi 9 ditambah 6 itu sama dengan 6 ditambah 9. Hal di atas membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Letak atau urutan bilangan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan. Oke, jadi suatu penjumlahan dikatakan memiliki sifat pertukaran apabila jika angkanya dibalik ini seperti ini, itu hasilnya akan sama, ya. 9 ditambah 6 ataupun 6 ditambah 9 hasilnya akan sama. Seperti itu, sayang, ya. Oke, setelah memahami penjelasan tentang pertukaran, sifat pertukaran, selanjutnya isilah titik-titik bilangan dengan bilangan yang tepat. Yang pertama, yuk, silakan Ananda hitung berapa jeruk yang ada di dalam kotaknya. Kemudian diisi ke dalam titik-titiknya, ya nak ya. Kemudian nomor 2, isilah titik-titik sesuai dengan soalnya. 120 ditambah 280 berapa ya? Ananda bisa selesaikan dengan cara bersusun, ya nak. Kemudian selanjutnya 280 ditambah 120. Berapa hasilnya? Ananda juga bisa selesaikan dengan cara bersusun. Selanjutnya, buat kesimpulan. Apakah hasilnya sama? Jika hasilnya sama, berarti dapat ditulis seperti contoh yang sudah Ustazah jelaskan tentang apel. Oke, paham ya sampai di situ? Kita lanjut di pembahasan yang ketiga, sekaligus pembahasan yang terakhir. Terima kasih dan meminta maaf. Berterima kasih dan meminta maaf adalah dua kata yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang selama hidupnya tidak pernah berterima kasih? Tidak ada ya, anak-anak ustazah semuanya pandai berterima kasih. Kemudian, siapa yang selama hidupnya tidak pernah meminta maaf, tidak pernah merasa salah? Alhamdulillah, anak-anak ustazah sadar jika salah, meminta maaf. Bagus, pertahankan ya nak. Nah, salah satu contoh ungkapan berterima kasih. Berterima kasih merupakan salah satu cara bersyukur. Betul ya, dengan
kita berterima kasih itu artinya kita mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, pernahkah kamu mengucapkan terima kasih? Ya, pernah. Pada saat apa kamu mengucapkan terima kasih? Ayo, pada saat apa ya kita mengucapkan terima kasih? Betul, saat kita menerima bantuan. Boleh. Mengapa kamu mengucapkan terima kasih? Ya, karena sebagai rasa syukur. Kemudian, apa yang kamu rasakan setelah kamu mengucapkan terima kasih? Nah, ini Ananda pasti tahu jawabannya karena Ananda yang mengucapkan. Nah, selanjutnya. Pernah meminta maaf merupakan salah satu tanggung jawab. Meminta maaf merupakan salah satu tanggung jawab. Jadi berterima kasih tadi adalah salah satu cara bersyukur, maka meminta maaf adalah salah satu cara bertanggung jawab. Pernahkah kamu meminta maaf? Good. Pada saat apa kamu meminta maaf? Ya, betul ya. Pada saat kita melakukan kesalahan. Mengapa kamu meminta maaf? Iya, betul. Apa yang kamu rasakan ketika meminta maaf? Setelah meminta maaf. Apa yang kamu rasakan setelah meminta maaf? Ya, jawabannya pasti Ananda sangat mengetahuinya karena Ananda yang merasakannya. Ya, nak ya. Nah, untuk oleh-oleh yang ketiga, buatlah kalimat dengan menggunakan kata terima kasih dan minta maaf sesuai pengalaman Ananda di kehidupan sehari-hari. Jadi, Ananda membuat sebuah kalimat di mana kalimat tersebut berisi kata terima kasih dan meminta maaf sesuai yang pernah Ananda alami. Ya, nak? Sudah paham ya? Mudah-mudahan apa yang Ustazah jelaskan bisa dipahami dan dapat diaplikasikan di kehidupan Anda sehari-hari serta bermanfaat untuk Ananda khususnya dan untuk orang-orang yang ada di sekitar Ananda. Oke, soleh dan soleha. Nah, jika tadi kita membuka pelajaran kita dengan berdoa, maka kita tutup juga pembelajaran kita hari ini dengan doa ya, nak. Iya. Masih hafal kan doa penutup belajar? Baik, alhamdulillah masih dihafal. Jangan lupa dibaca ya, nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.